Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing Bapak Budi Santoso, serta Bapak Ibu dosen penguji sekalian. Perkenalkan, nama saya Bramantio Cipta Adi, saya mahasiswa MMUGM Kampus Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, perkenankan kami mempresentasikan hasil penelitian tesis yang berjudul Potret Penyebab Turnover Intention Karyawan Milenial pada Perusahaan Startup di Indonesia, studi kasus pada perusahaan PT XYZ. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pertumbuhan startup di Indonesia. Sejak tahun 2010 hingga 2018, investasi yang mengalir ke startup di Indonesia mencapai 16,8 triliun rupiah. Bahkan ketika pandemi, pendapatan startup mampu menyumbang 4% dari GDP. Pada tahun 2023, Indonesia menempati urutan tertinggi jumlah startup terbanyak se-Asia Tenggara. Di seluruh dunia, Indonesia menempati urutan ke-6 dengan 2.562 startup. Kemudian, demografi karyawan startup di Indonesia didominasi oleh generasi milenial. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Zaki et al. 2018 dalam Mapping dan Database Startup Indonesia 2018, sebesar 46,9% karyawan startup di Indonesia adalah generasi milenial. Berdasarkan survei, generasi milenial memiliki karakteristik dan ekspektasi yang berbeda dari generasi sebelumnya, sehingga tingkat turnover karyawan milenial menjadi tantangan besar bagi perusahaan startup. Dari hasil survei yang dilakukan JW Ventures Kearney and Grid 2023 pada 600 karyawan di Asia Tenggara, sebesar 91% karyawan yang bekerja pada perusahaan startup selalu mempertimbangkan untuk meninggalkan perusahaan ketika mendapatkan tawaran pekerjaan lain. Berbeda dengan generasi X, generasi milenial bisa berganti pekerjaan hingga 20 kali semasa hidupnya. Dengan menggunakan aplikasi Publish and Perish, kami mencoba mencari 500 jurnal dari tahun 2018 hingga tahun 2023 dari Google Scholar yang terkait dengan turnover intention generasi milenial pada perusahaan startup. Setelah divisualisasi menggunakan Voice Viewer, terlihat bahwa titik-titik besar yang terdapat pada Voice Viewer menunjukkan engagement employee, generation Z, relationship, dan company secara umum. Artinya, penelitian turnover intention generasi milenial pada perusahaan startup belum maksimal. Selanjutnya, kami mencoba menggali jurnal tentang turnover intention generasi milenial pada perusahaan startup di Indonesia. Dari tahun 2021 hingga 2023, hanya terdapat 6 jurnal ilmiah tentang generasi milenial di Indonesia yang semuanya dilakukan dengan metode kuantitatif. Untuk mengisi research gap tersebut, penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, kami menyusun pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, apa penyebab turnover intention karyawan milenial pada perusahaan startup di Indonesia? Yang kedua, apa strategi perusahaan dalam upaya mengurangi turnover intention dan mempertahankan karyawan milenial? Kemudian, tujuan penelitian ini adalah menganalisis penyebab turnover intention karyawan milenial pada perusahaan startup di Indonesia dan menganalisis strategi perusahaan dalam upaya mengurangi turnover intention dan mempertahankan karyawan milenial. Manfaat penelitian. Dalam lingkup akademik, penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi pada pengembangan pengetahuan akademik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi turnover intention karyawan milenial dalam konteks perusahaan startup di Indonesia untuk memperkaya literatur ilmiah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika tenaga kerja milenial dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan startup di Indonesia. Temuan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama memungkinkan eksplorasi lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam mengkaji isu-isu kompleks dan multifaset seperti turnover intention yang sering tidak terungkap dengan metode kuantitatif. Kemudian, dalam lingkup organisasi, penelitian ini diharapkan mampu membantu perusahaan dalam merancang strategi yang efektif, antara lain merancang kebijakan dan praktik sumber daya manusia yang lebih sesuai dengan profil karyawan milenial, memberikan wawasan tentang faktor-faktor kunci yang mempengaruhi turnover intention, memungkinkan perusahaan untuk mengimplementasikan strategi yang efektif untuk meningkatkan retensi karyawan, mempertahankan bakat terbaik, dan mengurangi turnover intention dapat meningkatkan stabilitas dan kinerja operasional, mengurangi biaya rekrutmen dan pelatihan sehingga perusahaan mampu meningkatkan daya saing di pasar yang sangat kompetitif. Dengan merawat karyawan milenial, perusahaan dapat membangun reputasi yang positif sebagai tempat kerja yang menarik bagi generasi milenial. 5 teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, teori turnover intention.
adalah kecenderungan atau intensitas individu untuk meninggalkan organisasi dengan berbagai alasan, termasuk keinginan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Ronald dan Mika 2014. Kemudian generasi milenial mencakup individu yang lahir antara tahun 1980 hingga tahun 2000, Bolon 2013. Kemudian kepuasan kerja mencerminkan perasaan seorang pegawai terhadap pencapaian hasil kerjanya. Avandi 2018. Menurut Kreitner dan Kinigi 2013, komitmen organisasi mencerminkan seberapa jauh seorang karyawan mengenali dan menyatu dengan organisasi tempat mereka bekerja dan kesediaan untuk bekerja keras demi kemajuan organisasi. Dan yang terakhir adalah Sun 2011 mengatakan bahwa job embeddedness mencerminkan alasan-alasan yang membuat karyawan tetap bertahan di pekerjaan dan organisasi mereka. Dari berbagai jurnal, kami menemukan 5 perbedaan utama antara generasi milenial dengan generasi sebelumnya, yaitu generasi X, dan generasi sesudahnya, yaitu generasi Z. Perbedaan yang pertama adalah sikap terhadap teknologi. Perbedaan yang kedua adalah ekspektasi kerja. Perbedaan yang ketiga adalah gaya komunikasi. Perbedaan yang keempat adalah sikap dan pembelajaran yang dilakukan di lingkungan kerja. Dan perbedaan yang kelima adalah nilai dan motivasi. Terdapat 3 bagian dalam metode penelitian ini. Bagian yang pertama adalah tahap penelitian. Tahap penelitian yang pertama adalah identifikasi faktor-faktor turnover intention generasi milenial dari literatur. Yang kedua, menyusun draft wawancara. Yang ketiga, pengambilan data. Hingga keempat adalah pengolahan data. Kemudian bagian selanjutnya adalah metode dan instrumen penelitian. Kami menggunakan metode kualitatif pada penelitian ini. Data yang digunakan adalah data primer melalui wawancara dan kuesioner. Wawancara yang telah disusun digunakan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab turnover intention dan menganalisis kebijakan strategi perusahaan dalam mengurangi turnover intention. Dalam menganalisis faktor-faktor penyebab turnover intention, kami mendapatkan narasumber, yaitu yang pertama Bapak David Surya Aji, seorang senior back-end developer, kemudian Bapak Rangga Perwiratama, seorang senior DevOps engineer, dan Bapak Fahri Nur Firmansyah, seorang medior DevOps engineer, dan Bapak Denny Rahmanto, seorang senior front-end engineer. Kemudian, dalam menganalisis kebijakan strategi perusahaan dalam mempertahankan karyawan, kami mendapatkan narasumber Ibu Mega Sukma Gayatri, seorang senior people development officer. Kemudian, kuesioner kami gunakan untuk mendukung hasil wawancara yang kami peroleh. Pada penelitian ini, kami hanya berhasil mengumpulkan 44 narasumber sebagai responden dari kurang lebih 300 karyawan yang ada. Masuk pada hasil penelitian dan pembahasan. Kami mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan turnover intention pada generasi milenial dari Indonesia Millennial Report 2024. Terdapat 8 faktor kunci apakah karyawan akan meninggalkan perusahaan atau tetap tinggal, mulai dari gaji dan tunjangan hingga kredibilitas perusahaan. Faktor-faktor tersebut kami gunakan sebagai dasar penyusunan pertanyaan wawancara dan dasar penyusunan kuesioner. Kami menggunakan 2 jurnal untuk menyusun kuesioner, yaitu Mobley et al. 1978 dan Ali dan Anwar 2021. Berdasarkan jurnal tersebut, kami menuangkan 8 pernyataan faktor-faktor yang mempengaruhi turnover intention. Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 44 karyawan, diketahui bahwa turnover intention karyawan milenial pada PT XYZ dengan min sebesar 3,451 berada pada rentang 3,43 sampai 4,23 termasuk pada kriteria turnover intention yang tinggi. Adapun penyebab turnover intention karyawan milenial pada PT XYZ berdasarkan jawaban dari kuesioner yang telah diperingkat dari urutan tertinggi sampai terendah, dimulai dari faktor gaji dan tunjangan, lokasi kantor, kesesuaian kemampuan dan keinginan mereka, pengaturan waktu yang fleksibel, brand image perusahaan, kesempatan mengembangkan karir, lingkungan kerja, hingga stabilitas perusahaan. Penyebab turnover intention karyawan milenial pada PT XYZ. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber, kami mengolah data tersebut menggunakan aplikasi NVivo 12, sehingga kami dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan turnover intention, seperti gaji dan tunjangan. Pertimbangannya yaitu, paling nggak checklistnya harus minimal sama atau lebih,
ya harus di Jogja, gajinya juga harus lebih tinggi. Kemudian, oke, kalau gaji lebih besar itu pasti jadi pertimbangan, tapi bukan faktor utama sih. Yang pasti karena saya sudah berkeluarga, jadi yang jadi pertimbangan saya justru masalah tunjangan yang bisa mengcover anak istri. Kemudian, faktor stabilitas perusahaan. Kalau perusahaannya masih awal sih males. Maksudnya males aja kalau ditawarin mengawali startup lagi. Oh iya, secara size juga harus lebih besar sih, atau brand perusahaannya lebih terkenal. Bukan size pekerja atau karyawannya ya, tapi market size-nya lebih gede gitu. Kemudian aku sih harapannya kita kan pionir. Jadi kalau kita kerja di perusahaan pionir tapi growth-nya nggak bagus secara market size kan dari sisi karyawan juga was-was gitu. Selanjutnya, untuk menggali strategi perusahaan dalam mempertahankan karyawan generasi milenial, wawancara dilakukan dengan Senior Manager People and Culture. Berdasarkan wawancara tersebut, kami dapat mengidentifikasi beberapa strategi kunci yang telah diterapkan oleh perusahaan, seperti kesejahteraan karyawan. Jadi, kalau misalnya ada problem atau apa, kita tim yang open to any kind of problem, sebagai tempat untuk menampung dulu gitu. Kalau misalnya memang bisa diselesaikan atau dinegosiasikan, kita bakal upayakan sampai ke sana. Terus juga ngomongin employee well-being, sebenarnya cukup kompleks. Jadi nggak cuma kayak permasalahan personal, day to day-nya di office, tapi biasanya berkaitan dengan benefit yang dia terima. Nah, one on one yang dimaksud di sini secara teknis juga menampung kalau misalnya memang dari employee merasa ada pekerjaan yang semakin bertambah, apakah benefit dari perusahaan ini bisa di-adjust dan lain sebagainya. Kemudian, strategi komitmen organisasi terlihat dari feedback positif yang diberikan oleh salah satu karyawan. Aku bakalan komitmen untuk mendukung perusahaanku selama perusahaan juga mendukung perkembangan yang harus dilakukan, yang proaktif dalam menyambut perubahan yang terjadi di market. Aku juga sering mengecek-ngecek kompetitor kita. Platform di luar sana itu udah sejauh mana. Jadi enggak boleh ketinggalan kayak Genius, Ruang Guru, dan Skill Academy juga. Tapi karena aku di divisi pengembangan, komitmenku adalah aku bakalan nyelesain tugas sesuai list as soon as possible. Berikut ini kami sajikan rangkuman temuan hasil penelitian. Berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan turnover intention, perusahaan mempunyai strategi dan tindakan nyata, seperti faktor yang pertama mengenai gaji dan tunjangan. Strategi perusahaan dalam upaya mengurangi turnover intention terkait dengan gaji dan tunjangan melalui program kesejahteraan karyawan atau employee well-being. Tindakan nyata perusahaan adalah dengan melakukan pendekatan melalui one-on-one session. One-on-one session bertujuan untuk mengatasi permasalahan secara personal yang setiap hari terjadi di kantor. Kemudian menetapkan benefit yang diterima sesuai dengan beban kerja masing-masing karyawan. Hingga faktor yang terakhir yaitu stabilitas perusahaan. Perusahaan mempunyai strategi komitmen organisasi, yaitu perusahaan memastikan bahwa karyawan mengenali dan menyatu dengan organisasi tempat mereka bekerja sehingga dapat bekerja keras demi kemajuan organisasi melalui berbagai program seperti conducting training, engagement program, dan penghargaan. Memasuki kesimpulan dan saran, terdapat 8 faktor utama penyebab turnover intention karyawan generasi milenial pada perusahaan PT XYZ. Yang pertama adalah mendapatkan tawaran gaji dan tunjangan yang lebih tinggi, kemudian menginginkan bekerja pada perusahaan yang dekat dengan tempat tinggal, keahlian dan kemampuan yang tidak sesuai dengan posisi pekerjaan yang ada saat ini, hingga karyawan tertarik pada perusahaan lain yang lebih stabil. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan juga sudah mempunyai strategi perusahaan dalam mengurangi turnover intention dan mempertahankan karyawan generasi milenial, yaitu memberikan kesejahteraan karyawan, memberikan fasilitas kerja yang memadai, memberikan jenjang karir yang jelas, memperbaiki budaya kerja, hingga memastikan bahwa karyawan mengenali dan menyatu dengan organisasi tempat mereka bekerja sehingga dapat bekerja keras demi kemajuan organisasi. Meskipun begitu, penelitian ini menghadapi beberapa keterbatasan. Di antaranya, beberapa partisipan wawancara kurang memberikan informasi yang akurat dan komprehensif mengenai rencana strategis perusahaan dalam upaya mengurangi turnover intention dan mempertahankan karyawan milenial. Yang kedua, padatnya jadwal kerja partisipan wawancara menyebabkan wawancara harus dilakukan melalui Google Meet yang mungkin mempengaruhi kedalaman data yang diperoleh.
Saran untuk penelitian selanjutnya, yang pertama melibatkan lebih banyak partisipan, menambah jumlah partisipan wawancara dari berbagai divisi dan level jabatan untuk mendapatkan perspektif yang lebih beragam dan mendalam. Yang kedua, melakukan penelitian longitudinal untuk memantau perubahan turnover intention dan efektivitas strategi perusahaan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Hal ini memungkinkan peneliti untuk melihat tren dan perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Kemudian yang ketiga, menggunakan teknik pengumpulan data yang lebih beragam. Selain wawancara dan kuesioner, melakukan observasi langsung ke tempat kerja dapat memberikan wawasan yang lebih nyata mengenai dinamika kerja, interaksi karyawan. Bahkan peneliti dapat melakukan FGD dengan beberapa karyawan sekaligus sehingga dapat membuka diskusi yang lebih interaktif dan menggali informasi yang mungkin tidak muncul dalam sesi wawancara individual. Kemudian yang keempat, melibatkan perspektif eksternal. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh tentang turnover intention karyawan milenial di perusahaan startup, penelitian selanjutnya dapat melibatkan perspektif eksternal dari bisnis consultant. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan berharga bagi perusahaan startup di Indonesia tentang faktor-faktor yang mempengaruhi turnover intention karyawan milenial, tetapi juga memberikan panduan praktis untuk mengembangkan strategi yang efektif guna mengurangi turnover dan mempertahankan karyawan generasi milenial. Demikian Bapak Ibu sekalian presentasi tesis yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.